Terima kasih pemirsa, di akhir segmen ini saya masih berikan satu kesempatan jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Ibu Yanti, boleh berdiri Ibu Yanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim At-Taqwa Kasapuri. Izin bertanya Ustadz. Tadi setelah Ustadz uraikan ada poin rumah tangga bahagia itu 2 diantaranya adalah istri soleha dan tetangga yang baik. Ini ada kasus jika ada suami yang rajin bersedekah atau berinfak kepada tetangganya yang kafir, tetapi untuk menafkahi keluarganya, istri dan anaknya adalah membatasi, sehingga timbul rasa cemburu terhadap istrinya. Itu bagaimana menurut Ustadz? Dan kita sebagai istri kalau bersedekah diam-diam tanpa sepengetahuan suami itu bagaimana? Sekian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Sedekah bagian ibadah yang sifatnya muta'addi, yang ditekankan dan baik. Cuman masalahnya salah prioritas. Ya nggak sih? Royal kepada teman, pelit kepada istri. Yalah. Ada yang begitu loh. Baik kepada tetangga, pelit sama istrinya. Ada. Nah ini sebenarnya kebaikannya bagus gitu loh. Karena bagaimanapun suka mentraktir, sedekah, kasih orang itu baik. Ibadah sosial. Jadi muta'addi afdalu minal kasir. Kadang muta'addi itu lebih baik daripada ibadah kasir karena banyak membantu orang. Tetapi prioritasnya sedekah yang paling baik itu adalah untuk kerabat, keluarga. Cukupkan dulu yang di dalam. Jangan sampai kita ke orang baik, ke adik nggak baik. Sedekahnya kepada orang lancar, kepada adik nggak lancar. Maka diutamakan keluarga, kerabat yang dekat, istri dan anaknya semua dicukupkan. Kalau memang semua tercukupkan, boleh kita bersedekah kepada yang lainnya, termasuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, kalau keluarga kita udah cukup nih, uangnya udah banyak dan semua tercukupkan, bolehkah kita langsung keluar? Oh boleh. Itu namanya itsar. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri, itu boleh. Karena keluarganya udah cukup. Maka silakan berbuat baik kepada siapa saja. Sebab kebaikan itu merupakan prinsip dari seorang muslim. Tetapi ingat, prioritas harus diutamakan, mana yang membutuhkan dan mana yang harus diutamakan. Nah, kedua tadi apa? Kalau sedekah diam-diam Ustadz, seorang istri tanpa diketahui oleh suami begitu ya. Itu uang siapa yang Anda sedekahkan? Uang suami. Ya. Ibu Yanti. Kalau bukan uang kita, ya mesti izin lah. Iya kan? Memang sudah diberikan sama istri, tetapi kan tetap yang mencari nafkah suami. Kejujuran itu penting. Alaikum bisidiki. Hendaklah engkau selalu berbuat jujur. Jadi tetap izin kecuali uang sendiri. Gak apa-apa tuh. Meskipun tujuannya baik untuk sedekah ya Ustaz ya? Tetap harus izin. Agar timbul rasa kepercayaan kepada suami kalau Anda amanah dalam mengelolakan uang termasuk dikeluarkan untuk yang lain. Nah, hikmah kita kali ini dari judul yang sedang kita bahas adalah iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Menikah itu justru membuat kita kaya. Menikah yang baik akan membuat kita bahagia. Demi Allah, suami istri yang taat kepada aturan Allah, maka jawabannya adalah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalaupun ada masalah ekonomi tidak akan menjerit. Tetap akan dibantu sama Allah karena hak Allah sudah tercukupkan. Ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Maka jangan saling caci mencaci gara-gara uang. Jangan menjerit walaupun kita kekurangan uang. Yang pasti rezeki dari Allah. Cukupkan kewajiban dan haknya Allah. Maka insya Allah rezeki akan Allah cukupkan buat kita.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas tausiah di siang hari ini. Ustadz Kasif Her, terima kasih atas tausiah juga di siang hari ini. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Kasif Her. Nah, tausiah dari Ustadz Riza Muhammad tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Dan pemirsa, setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim dengan tema kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu Kampung Baca Meraih Prestasi Melalui Literasi. Sesaat lagi ya, usai Damai Indonesiaku. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mertentu Sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, Engkau maha baik ya Allah. Muliakan selalu rumah tangga kami dengan rizki yang cukup ya Allah. Kami tahu ya Allah, ekonomi sedang sulit. Banyak saudara kami yang di PHK, menjadi pengangguran. Maka untuk pejuang-pejuang nafkah di luar sana ya Allah, berikan kemudahan rizkinya. Lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Berikan kesempatan untuk mendapatkan rizkimu yang penuh berkah dan halal ya Allah. Ya Allah, selama ini kami kurang mensyukuri nafkah yang diberikan suami kami. Kami mengeluh. Kami pernah menghardik suami kami gara-gara nafkah yang kurang. Maka maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tangan kasar kami yang mencari nafkah buat istri akan Engkau jadikan saksi kami dimasukkan ke surga. Maka ya Allah, muliakan para suami-suami di luar sana ya Allah. Muliakan rumah tangga kami ya Allah dengan qanaah, merasa puas dengan pemberian-Mu ya Allah. Merasa cukup dengan pemberian-Mu ya Allah. Kami sadar sebagai manusia lebih besar keinginan daripada kebutuhan, sehingga kami terongrong oleh gaya hidup yang sebenarnya nggak perlu, sebenarnya nggak penting. Maka oleh itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lunakkan hati kami agar selalu bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, panjangkan usia suami kami, panjangkan usia suami kami ya Allah dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki yang halal. Anak-anak kami berikan kesolehan ya Allah. Jadikan mereka rajin sholat. Menjadikan mereka anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan kubur orang tua kami. Orang tua kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakit orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, telinga ini mau pecah ketika mendengar rintihan sakit ibu bapak kami. Maka oleh itu ya Allah, majelis yang mulia ini kami mohon agar sembuhkan penyakit ibu bapak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan rumah tangga yang ada di republik ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari fitnah, jauh dari adu domba, jauh dari hasad, jauh dari hiri hati, jauh dari segala keburukan yang ingin masuk ke dalamnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lunaskan utang-utang kami, cukupkan rezeki kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari rezeki yang haram. Kayakan kami dengan karunia-Mu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selain Engkau. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, jadikan kami istri yang bersyukur, jadikan kami suami yang bersabar sehingga sabar dan syukur ini akan mendorong kami masuk ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.